wabah itu di 2021. Kejadian yang dialami di situ. Hanya satu itu. Ini yang delalah nganu ini tadi jenengan matur. Oh ya pas. Namanya jodoh kayak gitulah. Nggak bisa disetting. Besinya luar biasa Pak kalau yang itu. Kenapa sampai pamor itu di angka 2000-nya, duanya itu di bawah sampai ngelupas. Tandes loh Pak, itu tembus, bukan tempelan loh itu. Jadi jenengan kamal, jenengan sekrap misal, seluruh bilah itu tetap muncul itu, karena tembus. Side A, side B-nya itu tembus dia. Bukan ditempel. Bolak-balik. Iya. Mau dikeruk lagi, awalnya muncul itu angka 2021 itu bagus banget. Begitu dilaras, dibagusin, ternyata hilang tuh. Dikeruk lagi muncul, tapi sudah ketipisan kan, eman-eman. Jenengan semangat loh. Pejuang juga jenengan. Gus Maulana ini satu-satunya kolektor pusaka Tosan Aji yang berhubungan dengan keris, pamor, taseput, tangguh itu yang ada di Sleman, Jogja. Alhamdulillah ketemu beliau. Juga ketemu dengan ini para pendekar ini. Ya, terima kasih Rawe, Gus Im dan teman-teman dari Trawulan untuk pameran keris di Kediri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemirsa semuanya, untuk edukasi ke masyarakat bahwa keris ini merupakan pusaka warisan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Enggak, artefak itu disimpan di sana. Seperti kelengar. Burap. Burap. Jadi gini, burap itu sebenarnya masih simpang siur karakternya. Tapi yang jadi patokan adalah jenis tipe besi atau baja yang bernama wood steel. Wood, W-U-U-T-Z, steel. Yang berkembang di Syria. Damaskus itu kota kecil yang ada di Syria. Itu di zaman khilafah. Besi-besi itu sudah dieksplorasi. Besi itu berasal dari India, Pak. Nah, semua pedangnya Kanjeng Nabi, semua pedangnya sahabat Kanjeng Nabi, semua pakai wood steel. Namanya cis itu ya. Wood steel. Wood steel. Kan cis kan. Bukan. Wood, besinya, bahan bakunya. Saat terjadi perang salib, kenapa perang salib sampai kalah seperti itu? Karena semua baju zirah tertembus, Pak. Jadi lunak. Al-Hadid yang biasanya kita dengar. Ya, gimana kita ciptakan besi yang di situ memiliki daya dan manfaat. Jangan-jangan tapi semua perlu riset, perlu kajian yang mendalam untuk menghasilkan data ilmiah yang capable, kan gitu. Tapi pendekatan referensinya mengarah ke sana. Saat penguasa Nusantara kalau tidak memiliki besi itu, mungkin waktu itu nilainya komersil banget, tinggi banget. Kalau Nusantara nggak punya, ya jelas nggak mungkin. Sugiye juga banget kok Nusantara itu. Nggak mungkin raja nggak pesan, nggak buat. Tapi dalam bentuk prototipe keris atau dalam rupa keris, tapi bahannya sama. Ada di waktu kemarin Joyoboyo waktu gelar jamasan, itu ada foto keris juga yang ditamplek dijadiin backdrop itu Kanjeng Kiai Anggrek namanya, Kanjeng Kiai Anggrek. Itu Mojopahit, Gus. Sanatnya jelas, keris itu jelas sanatnya. Dibawa pertama kali siapa? Bukan pertama kali di Mojopahit, tapi di Mataram. Itu kenang-kenangannya HB7. Masih kerabat HB7.
tapi valid. Itu artis keris itu. Final. Buku-buku yang sudah pernah dieksplorasi, pernah muncul, rata-rata muncul keris itu. Terus yang jadi masalah lagi, kenapa kita harus minder terhadap barang-barang seperti ini? Panjenengan juga tahu perkembangan kapital ini ngeri banget. Kertas, sabuk, dan segala macam yang dikatakan itu barang mewah yang diproduksi baru berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, nilainya gede-gede, Pak. Tapi kalau keris yang sudah sanatnya dari dulu sampai sekarang, kok nggak mau gitu kan? Gitu. Saat tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh kapital ini mau bahwa keris itu dianggap barang mewah, ya itulah terjadi. Budaya itu tinggi banget kastanya. Budaya keris gitu. Oh ya wajib, kita harus punya. Siapapun yang pengen keris kita dukung. Sudah, nggak usah diperdebatkan. Kita mengejar di situ. Sementara orang awal itu kan fisik dulu, Pak. Dia suka karena fisik. Biarkan dalam bentuk apapun dia suka, tertarik sih. Nanti dia akan memperdalam. Jadi orang keris itu suka gitu mesti aman. Kalau saya itu, istri saya kedua ya keris itu. Wah, beneran itu. Istri kedua. Udah nggak ngiwonengen. Orang keris kok masih ndanga, masih ugal-ugalan, masih melanggar adab-adab agama. Pasti belum dalam itu belajar keris. Karena orangnya mesti tawaduk. Semakin diperdalam, falsafah hidup kan. Tiada perjuangan yang sia-sia dari kami yang merasakan. Setengah jam lagi berangkat. Kerisnya terbang. Ada laporan ini. Untung rong lepas. Nah jodoh nih jenengan itu. Alirannya HB5 itu. Ini guru kulo nih. HB5. Guru spiritual. HB5 itu berkembang 2 empu. Sri Manganti sama Rio Kusuman. 2021 itu. HB5, aliran gayanya ya. Gonjone sembarangan HB5 itu. Luwes lah nggih. Ini HB itu cengkoknya mesti pajang, Pak. Itu biasanya jodoh. Kanjeng Kiai 2021. Mendake Gus diganti Gus. Pas gak go mendak. Iki jane largangsir. Tapi kok konturnya itu dibikin dalam. Yang atas juga berbeda, dia ada di warna. Iya. Ini yang menarik teksturnya. Tekstur kayak gini terus pripun nek gawe. Adu teknologi. Tekstur bisa ngombak gitu. Largangsir, Pak. Sekali lagi yang memiliki Keren. Raja Cina nih, Gus. Positif nih. Cendono pun cendono Jawa. Kopi riyen mawon. Kopi tengah sesu. Jiwanya yang dibeli. Kira-kira gitu. Saat kita sudah memberikan barang vital itu, berarti hati kita lebih vital daripada vital. Dulur lebih utama daripada
Pak? Dilakukan dalam organisasi. Saya sering dengan Gus Barok. Ya kan Nabi juga suka namanya pemberian. Hadiah itu ciri khas dari Islam. Ya. Nih, kudu ndamel sair sih. Jenengan kedang hadiah iki sak. Kudu dinyanyikan Gus Barok. Saya sering dengarkan dengan syairnya itu. Saya itu kalau pergi seneng sendirian. Seneng sendirian. Kemana aja? Suhu Pulau ini mriki ini gua, waktu mriki kualan. Kalau 2 hari kalau piyambak ada cowok. Bukan telepon job lama. 2 hari. Yang satu ini kalau batal lagi, kualat lagi. Kualat teman. Kualat kalau baru. Lah nopo kalah aku? Kula sinten. Kula nyuwun pangestunipun diparingi sehat saged kali Amin, amin. Arep sih. Mempunyai peranan khusus untuk bagian benda yang keras. 5 campuran. Kupingan, perak, emas, tembaga, pasti. Kalau komposisi itu nggak temu, dia getas dulu. Ini gabung ya? Keras banget loh. Padahal tidak. Don saya udah sih. Punya apa? Rungu. Dengan kasih di baskom atau apalah, terserah bejana apapun. Dengan keceri jeruk itu. Termasuk ini buatan tempu asli ya? Iya. Kalau untuk tuanya tuanya. Iya. Stilasi dari badan bongsor kemakmuran. Makanya diantarakan Bahagia dengan senyumnya, ngomong dengan datar, ini stilasi dari Semar. Sabdo Palon itu bentuknya seperti itu. Semar itu tenar di era apa? Mataram pasti. Bukan Senopaten. Ya, Senopaten iya, sudah ada itu. Oke. Ya, satu. Ada medoknya? Oke, wonten medok nih. Medoknya tua ini. Tapi ada indikasi di sini larasan. Larasan. Dilaras. Kalau luka yang asli itu malah ini luka ini. Kalau ini laras, mungkin ya dilaras di era peradaban Semar itu muncul cerita dari Semar itu muncul. Ini betul nopo-nopo. Yang diambil adalah energi dari logam ini. Harusnya. Ini kayak bayi, Pak. Logam ini kayak bayi. Dengan karat-karat seperti ini nih, patina kayak gini, patina kena tangan nih. Mulai gosong-gosong ini patina logam, patina tembaganya. Nanti lama-lama dia hijau. Nah, dan terus hijau, ada kembang hijaunya ini. Kalau di mikroskop kayak kristal. Tuh, jadi jenengan nyuci ini jangan di minyak kayak gini. Itu tahu minyak rupanya. Biasanya itu kelihatan ini, apa itu terbentuk itu. Bagus ini. Saya pernah ngacir seperti ini. Ngacir itu ngelebur. Saya lebur. Muncul kok emasnya. Muncul emasnya. Saya lebur, saya masak itu. Kayak masak emas itu. Pemisahan korban diambil 24-an ini. Muncul, Pak. Biasanya jangan pernah lihat kan yang di Mojokerto itu kayak yang di Majapaitan itu temuan-temuan teman-teman itu kerisnya bengkok ini. Gerunungnya panjang banget. Oh, gitu.
Tapi sudah pakai greneng tuh. Ada Saya ambil patina yang asli betul, pokoknya yang asli. Saya lebur Pak, keluar masnya. Masnya muncul 6 gram. 6 gram. 24-an. 24. Keras Pak, itu sekeras besi. Ya kalau cuma landep-landep itu bukan jadi nilai parameter untuk kekerasan. Kekerasan itu harus dihantam. Iya. Kondisi ini. Ini asli. Kami asli.